Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat dolanan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kali ini Mas Jo akan menyusuri 3 lokasi wisata sekaligus yang berada di timur kota Yogyakarta dan berdekatan dengan 2 lokasi candi yang cukup kita kenal, yaitu Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko. 3 lokasi wisata tersebut adalah kawasan wisata Tebing Breksi, Candi Ijo, dan terakhir kita ke Watu Langit Resto. Petunjuk jalan menuju ke Tebing Breksi sudah sangat lengkap. Teman-teman hanya mengikuti saja plang yang ada di bahu kiri jalan dan nantinya akan mengantarkan sampai ke kawasan wisata Tebing Breksi. Kurang lebih 2 km sebelum tiba di wisata Tebing Breksi, jalanan akan sedikit menanjak. Namun teman-teman yang menggunakan bis besar jangan khawatir karena bis besar pun bisa sampai ke halaman parkir Tebing Breksi. Tapi untuk teman-teman yang khawatir dengan medan menanjak, juga tersedia jeep di Tebing Breksi yang bisa teman-teman sewa. Dan nantinya akan diantarkan juga ke beberapa lokasi wisata yang tidak terjangkau dengan bis dan berada di sekitar Tebing Breksi seperti Candi Ijo dan juga Watu Langit Resto yang akan kita kunjungi. Tebing Breksi sendiri diresmikan pada tahun 2015 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan dulunya kawasan wisata ini merupakan bekas penambangan batu alam yang biasanya digunakan sebagai bahan dekorasi bangunan. Tibalah kita di pintu masuk kawasan wisata Tebing Breksi. Untuk masuk ke kawasan wisata ini, kita hanya dikenakan biaya 5.000 per orang. Dan untuk spot pertama, kita bisa mengambil foto dengan latar belakang Gunung Merapi. Namun untuk mendapatkan spot seperti ini sebaiknya datang di pagi hari. Selanjutnya kita bisa berfoto dengan background pahatan perwayangan yang merupakan kreasi para seniman-seniman di Yogyakarta. Juga tersedia hiburan berfoto dengan burung hantu dengan biaya seikhlasnya. Berikutnya kita naik ke puncak Tebing Breksi. Ini adalah anak tangga yang juga sering digunakan sebagai spot berfoto seperti ini. Nah, di puncak Tebing Breksi terdapat beberapa spot-spot foto lainnya yang merupakan hasil karya warga sekitar. Dan yang menarik di puncak ini kita bisa melihat pemandangan kota Yogyakarta. Saya rekomendasikan untuk ke lokasi Tebing Breksi sebaiknya di pagi hari atau di sore hari, karena cuaca cukup panas jika Anda berkunjung ke lokasi ini di siang hari. Di pintu masuk Tebing Breksi tadi juga terdapat spot panggung yang bernama Telatar Senang. Spot ini menyerupai panggung teater Dionysus yang berada di Yunani. Dan spot panggung ini sampai sekarang masih sering digunakan dalam pementasan teater terbuka. Nah, kita kembali menuruni puncak Tebing Breksi untuk melihat jeep yang bisa kalian sewa dan akan mengantarkan ke beberapa lokasi wisata yang berada di sekitar Tebing Breksi. Untuk sewa jeep di lokasi ini dimulai dengan kisaran harga Rp300.000 hingga Rp600.000 tergantung lokasi yang akan Anda kunjungi. Berikutnya kita ke kantin yang ada di Taman Tebing Breksi. Di kantin ini menjual berbagai macam menu makanan dan juga terdapat satu menu makanan yang favorit di Jogja, yaitu gudeg Yujo. Fasilitas musola dan toilet juga sangat bersih, sehingga membuat kita nyaman untuk menikmati sunset di Tebing Breksi. Untuk jam operasional Tebing Breksi, pada pagi hari dibuka jam 6 pagi dan malam hari ditutup pada jam 8 malam. Dan inilah penampakan keseluruhan dari Taman Wisata Tebing Breksi.
Oke sobat dolanan, mari kita lanjutkan destinasi berikutnya ke Candi Ijo. Candi Ijo adalah sebuah kompleks percandaian yang bercorak Hindu. Candi ini diperkirakan dibangun antara kurun abad ke-10 sampai dengan ke-11 Masehi pada zaman Kerajaan Medang di periode Mataram. Jarak antara tebing Breksi ke Candi Ijo hanya sekitar kurang lebih 1 km dan posisi Candi Ijo berada lebih tinggi dibandingkan tebing Breksi. Nah, untuk para pecinta sunset juga disarankan untuk melihat indahnya sunset Jogja melalui Candi Ijo. Dan sayang banget untuk Candi Ijo masih tutup akibat pandemi COVID-19. Maka kita mampir sebentar untuk berfoto di lereng Ijo yang posisinya berada di parkiran Candi Ijo. Dan akhirnya kita melanjutkan ke destinasi terakhir di Watulangit Resto. Dari kejauhan sudah terlihat menara Watulangit Resto dan hanya berjarak kurang lebih 2 km dari Candi Ijo. Watulangit Resto ini buka di jam 11 siang dan tutup di jam 9 malam. Semakin sore semakin ramai pengunjung yang ingin menikmati sunset di kota Yogyakarta sekaligus melihat kelap-kelip lampu di malam Yogyakarta. Sebelum masuk ke resto ini, kita wajib mengikuti protokol COVID-19, dimulai dengan mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan melakukan orderan lalu memilih tempat yang telah disediakan. Untuk menu makanan di resto ini sangat bervariatif dan juga sangat terjangkau. Selanjutnya kita mencoba memasuki menara yang ada di Watulangit Resto ini yang tadi terlihat dari kejauhan. Selain sebagai tempat untuk makan, menara ini juga dilengkapi spot untuk berfoto. Dan untuk fasilitas di resto ini juga terdapat musola dan toilet yang cukup banyak di tiap lantainya. Ini adalah spot Candi Ijo yang kami ambil sewaktu perjalanan pulang dari Watulangit Resto. Oke sobat, sekian dulu jalan-jalan ala Mas Jo. Semoga video ini bisa memberi referensi untuk liburan kalian. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jalan-jalan ala Mas Jo. Ciao, wassalam.